Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Bagus dan teman-teman sekalian. Kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang e-procurement yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Boleh di next? Anggota kelompok kami terdiri dari Rameza Alia, Adelia Ita, Nariski Anissa, dan juga Ahmad Haidar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada what is e-procurement. E-procurement merupakan integrasi dan pengelolaan secara elektronik terhadap seluruh aktivitas pengadaan termasuk permintaan pembelian, otorisasi, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Jadi, pada dasarnya sistem e-procurement itu adalah sistem pengadaan yang dilakukan secara elektronik, mulai dari permintaan barang, persetujuan, pemesanan, pengiriman, sampai pembayarannya. Tujuannya itu supaya proses pembelian antara pembeli dan pemasok jadi lebih cepat, efisien dan rapi tanpa harus pakai banyak dokumen atau kertas. Boleh di next. Selanjutnya ada understanding the procurement process. Sebelum ada e-procurement, proses pembelian itu masih dilakuin secara manual dan berbasis kertas. Jadi butuh waktu lama karena harus lewat beberapa tahap mulai dari permintaan barang, terus disetujuin manajer, baru pesan ke pemasok, lalu barang dikirim, terus dicek lagi lewat faktur, dan terakhir baru bisa dibayar. Procurement sendiri gak cuma soal beli barang, tapi juga mencangkup pengaturan transportasi, penyimpanan, sampai distribusi barang atau biasa disebut inbound logistik. Boleh di next. Terus ada types of e-procurement. Ada dua, production-related procurement sama non-production procurement. Um, Yang pertama itu production related procurement, itu pengadaan yang berkaitan langsung sama proses produksi barang. Contohnya itu kayak pembelian bahan baku, mesin, atau komponen yang dibutuhkan untuk membuat barang. Terus yang kedua itu non-production atau operating procurement. Itu tuh pengadaan yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, misalnya alat tulis kantor, furnitur, sistem IT, jasa konsultasi, pelatihan karyawan, atau perjalanan dinas. Jadi kalau pengadaan produksi fokusnya itu membuat produk, terus pengadaan dan produksi itu fokusnya itu lebih ke ngejaga bisnis agar tetap berjalan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada partisipan in different types of e-procurement. Yang pertama itu ada, menurut Trigens dan Mitra tahun 2007, yang pertama itu ada tradisional manufaktur, yaitu produsen yang membuat barang fisik dan menjualnya ke perusahaan lain. Kedua itu ada direct sell manufaktur, itu tuh produsen yang ngejual langsung ke konsumen tanpa perantara, biasanya lewat website atau telepon. Yang ketiga itu ada value at procurement partners, yaitu pihak yang membantu menjual produk atau layanan bisnis ke bisnis lain. Contohnya itu agen perjalanan atau penyedia solusi kantor. Terus yang keempat itu ada online hubs atau portal industri seperti situs yang mempertemukan berbagai perusahaan untuk transaksi B2B. Yang kelima itu ada knowledge expert, yaitu penyedia informasi atau data bisnis seperti tren pasar atau praktik terbaik. Yang keenam itu ada online information service, itu tuh layanan yang menyediakan informasi digital untuk membantu pengelolaan rantai pasok atau data bisnis. Yang ketujuh ada online retailers, itu tuh
toko online yang ngejual produk dengan harga lebih terjangkau dibanding toko fisik. Dan yang terakhir ada portal komunitas, yaitu platform yang menggabungkan berbagai layanan online seperti berita, pembayaran, dan forum diskusi dalam satu tempat. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis menurut Knudsen 2003 dan Smart 2010. Yang pertama itu ada e-sourcing, yaitu proses mencari dan memilih calon pemasok baru melalui internet untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu ada e-tendering, yaitu proses pengumpulan informasi dan penawaran harga dari berbagai pemasok secara online agar perusahaan bisa membandingkan dan memilih yang terbaik. Terus yang ketiga itu ada e-informing, yaitu proses pengelolaan data dan informasi tentang pemasok seperti kualitas, kondisi keuangan, dan kemampuan pengiriman. Tahap ini tuh nggak cuma ngelibatin transaksi, tapi penting untuk mastiin pemasok yang dipilih itu emang benar-benar layak. Yang keempat itu ada e-reverse auction, yaitu lelang online di mana para pemasok bersaing menawarkan harga terendah untuk memenangkan pemesanan dari perusahaan. Terus yang terakhir ada EMRO dan web-based ERP, yaitu sistem digital untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa rutin mulai dari permintaan, persetujuan, hingga penerimaan barang secara otomatis dan terintegrasi dalam sistem perusahaan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah reverse of procurement. Procurement adalah pengadaan elektronik sistem digital yang berperan untuk mengurus pembelian barang dan jasa dalam perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga pengendalian biaya dalam proses pengadaan. Menurut Smart, terdapat beberapa faktor pendorong atau drivers yang memotivasi perusahaan untuk mengadopsi procurement baik dari sisi efisiensi biaya maupun peningkatan kinerja. Yang pertama itu adalah kontrol. Kontrol mengurangi effort membantu meningkatkan kontrol dan kepatuhan dalam proses pembelian. Sistem ini memungkinkan satu, sentralisasi proses pengadaan, standarisasi prosedur, pengawasan yang lebih baik, audit data yang lebih transparan. Dengan demikian, perusahaan dapat membatasi pengeluaran tidak sesuai aturan dan memperoleh keuangan yang lebih akurat. Yang kedua, cost atau biaya. Penggunaan procurement memberikan penghematan biaya langsung maupun tidak langsung, antara lain satu, meningkatkan daya tawar melalui kompetensi antar pemasok, pengurangan biaya transaksi administrasi, efisiensi penggunaan sumber daya manusia, pengurangan biaya karena kebutuhan fisik. Lalu yang ketiga adalah proses. Procurement mensadarkan dan merasionalisasi proses pembelian yang hasilnya pertama, waktu siklus cycle time menjadi lebih singkat, proses lebih transparan dan mudah dipantau, penyelesaian faktur menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini mendukung meningkatkan produktivitas organisasi dan melancar arus pengadaan barang. Yang keempat, individual performance. Kinerja individu dengan otomatisasi berbagai tugas administratif karena berfokus pada aktivitas bernilai tambah seperti analisis pembelian, hubungan strategis dan masuk inovasi dalam strategi pengadaan, dan hal ini dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan para karyawan, efisiensi kerja mereka, dan juga kontribusi individu terhadap kemajuan perusahaan dan juga keberlangsungan perusahaan. Yang kelima adalah supplier manajemen atau manajemen masuk. Sistem improvement mendukung pengelolaan hubungan dengan masuk melalui satu, pengurangan jumlah masuk menjadi lebih efisien, seleksi masuk yang lebih terukur, integrasi sistem dengan masuk utama, vendor inventory, dan dengan kolaborasi ini rantai pasok menjadi lebih responsif dan efisien sehingga ketersediaan barang di dalam perusahaan atau organisasi menjadi selalu ada. Yang keenam ini adalah salah satu dimensi tambahan, yaitu ada strategi value dimension. Selain 5 driver utama dalam program juga memberikan nilai strategis pada beberapa dimensi. Itu yang pertama ada perencanaan atau planning. Itu menunjukkan potensi sistem development untuk meningkatkan kualitas serta penyebaran informasi manajemen
mengenai kegiatan pengadaan elektronik. Yang kedua, development atau pengembangan sistem development potensi mengintegrasikan sejak tahap awal dengan produk baru guna mengidentifikasi ide manufaktur. Yang ketiga, masuk inbound merupakan fokus utama dari development dengan meningkatkan efisiensi melalui transaksi tanpa kertas dan pengadaan lebih hemat biaya melalui marketplace. Yang ketiga adalah selanjutnya produksi atau production. Mengacu pada integrasi antara sistem pengelola proses manufaktur dan sistem pengadaan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak terhambat oleh keterbatasan ketersediaan komponen. Yang terakhir, keluar atau outbound. Berkaitan dengan menuju produk kepada pelanggan, sebagian ini biasanya tidak dikelola langsung oleh sistem development, namun permintaan demand-nya harus dievaluasi dengan menghubungkan sistem-sistem tersebut guna mencapai efisiensi respon terhadap konsumen. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mas Zoya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait barriers and risks of e-procurement adoption. Nah, jadi walaupun si e-procurement ini tuh bisa mengefisiensikan waktu bagi perusahaan, tapi tetap ada hambatan atau resiko dalam penerapannya. Jadi baik dari sisi supplier ataupun organisasi atau perusahaan sendiri tuh pasti ada hambatan dari e-procurement ini. Nah, yang pertama itu ada competition issue, yang dimana melalui sistem e-procurement ini tuh banyak supplier bersaing secara langsung dalam satu platform atau exchange. Nah, hal ini tuh bisa membuat persaingan harga jadi sangat ketat, sehingga margin keuntungan para suppliernya pun bisa berkurang. Nah, yang kedua adalah possible negative perception from suppliers. Jadi kan beberapa suppliers itu biasanya tuh atau kadang ya memiliki pandangan negatif nih terhadap sistem e-procurement, terutama pada mekanisme e-auction atau lelang elektronik. Jadi mereka ini merasa sistem ini tuh menekan harga terlalu jauh dan kurang adil bagi pihak suppliernya. Sehingga sebagian supplier itu kayak jadi gak mau ikut berpartisipasi gitu loh. Nah, terus ketiga itu ada share negotiation benefits. Jadi dalam beberapa sistem e-procurement itu ada yang sifatnya kolaboratif. Nah, yang sifatnya kolaboratif ini tuh hasil si negosiasi atau kesepakatan harganya itu bisa aja terlihat oleh perusahaan lain yang juga menggunakan platform tersebut. Bahkan bisa dilihat juga oleh kompetitor perusahaan tersebut. Nah, hal ini tuh tentu dapat mengurangi keuntungan kompetitif suatu perusahaan. Terus yang keempat itu ada costly catalog creation. Jadi supaya bisa bergabung ke dalam sistem e-procurement ini, supplier itu kan perlu membuat katalog produk elektronik yang lengkap dan terstandar gitu. Nah, tapi proses ini juga memerlukan waktu, tenaga, serta biaya yang cukup besar, terutama bagi pemasok kecil. Nah, akibatnya banyak supplier-supplier kecil tuh yang memilih untuk tidak ikut sistem ini karena mereka merasa tuh tidak sebanding gitu dengan biayanya. Dan yang terakhir itu ada organizational resistance. Jadi perubahan dari sistem manual ke sistem digital di berbagai sektor itu kan seringkali menimbulkan penolakan ya dari dalam perusahaan atau organisasi sendiri. Nah, begitu juga dengan adoption dari e-procurement ini. Karyawan tuh kayak mungkin merasa belum siap lah, kurang paham sama teknologinya, dan kadang juga khawatir gitu pekerjaannya bisa aja tergantikan oleh sistem baru. Nah, kalau hal ini tuh nggak dikelola dengan baik, bisa memperlambat atau bahkan menggagalkan penerapan e-procurement sendiri. Jadi, kesimpulannya, si penerapan e-procurement itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga melibatkan faktor manusia, budaya organisasi, dan juga kepercayaan antar pihaknya. Boleh di next? Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem e-procurement. Yang pertama ada yang namanya stock control system atau sistem yang memantau dan mengendalikan jumlah stok barang masuk maupun stok barang keluar. Nah, contohnya itu seperti sistem otomatis yang memberi notifikasi jika ada stok yang mau atau hampir habis, lalu nanti notifikasi tersebut itu akan langsung sampai ke tim pengadaan. Dan tim pengadaan tersebut akan bisa langsung memesan ulang stok-stok yang hampir habis itu. Barang yang hampir habis itu. Lalu yang kedua ada yang namanya CD atau web-based catalog. Apa sih itu? Yaitu katalog digital yang berisi daftar
produk yang bisa diakses secara online oleh pembeli lengkap dengan harga dan juga spesifikasi. Contohnya, marketplace pengadaan pemerintah seperti e-katalog LKPP itu menampilkan daftar barang dan jasa dari berbagai vendor-vendor resmi. Lalu yang ketiga ada email atau database workflow, yaitu sistem yang mengatur alur persetujuan dan pemesanan melalui email atau sistem otomatis. Contohnya, setiap pegawai mengajukan permintaan barang, sistem otomatis langsung mengirimkan kepada atasan atau yang di atas untuk menyetujui nih permintaannya. Lalu diteruskan ke bagian atau divisi pembelian. Yang keempat ada yang namanya online entry system, yaitu sistem yang mana pengguna langsung masukkan pesanan ke dalam platform e-procurement tanpa perantara manual. Contohnya, staf bagian administrasi itu memesan alat tulis langsung melalui portal online perusahaan tanpa perlu mengirimkan formulir ke bagian pembelian. Yang kelima ada yang namanya Integrate ERP System, yaitu sistem e-procurement yang sudah menyatu dengan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, sehingga semua proses mulai dari permintaan, persetujuan, pembayaran, hingga pelaporan itu langsung terhubung tuh secara otomatis. Nah, untuk contohnya itu ada perusahaan besar seperti Unilever menggunakan sistem SAP ERP di mana e-procurement itu terintegrasi langsung dengan modul keuangan dan juga logistik. Jadi akan meminimalisir yang namanya miskom. Lalu selanjutnya boleh di next. Peran software agent dalam e-procurement masa depan, atau kalau yang di PPT itu masa depan e-procurement, yaitu software agent atau agen cerdas yang berbasis AI dapat melakukan tugas manusia secara otomatis. Misalnya kayak mencari, membandingkan, menilai, bahkan kayak melakukan pembelian produk tanpa campur tangan langsung oleh pengguna. Ada manfaat, ada plus minusnya. Untuk manfaatnya sendiri itu menciptakan konsumen buatan untuk evaluasi produk. Nah, agen ini tuh bisa menganalisis ribuan produk dari berbagai supplier secara otomatis berdasarkan harga, kualitas, atau ulasan pengguna. Jadi sebenarnya AI atau software agent itu berguna untuk mengefisiensi sistem yang ada gitu. Nah, kita kayak supaya kan kalau misalkan manual itu memperbanyak dan memperlama waktu gitu ya. Nah, ketika adanya AI ini atau software agent itu membantu untuk mengefisiensi itu gitu. Tapi ada juga tantangannya. Untuk tantangannya sendiri yaitu sulit mengukur kepercayaan terhadap supplier. Jadi meski software agent mampu menilai data dan juga reputasi secara objektif, mereka tuh belum sepenuhnya menilai aspek kepercayaan seperti etika bisnis, kejujuran supplier, atau kemampuan menangani situasi darurat. Jadi penggunaan software agent akan membuat proses e-procurement itu semakin cepat dan juga efisien. Tapi tetap kita memerlukan pengawasan manusia untuk menilai aspek kepercayaan, reputasi, dan juga nilai etika supplier. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi e-procurement. Yaitu yang pertama ada manajemen perubahan atau change management, yaitu implementasi e-procurement yang membutuhkan penyesuaian terhadap budaya kerja lama. Banyak pegawai atau pihak terkait yang sudah terbiasa dengan sistem manual menggunakan kertas atau spreadsheet, sehingga pada saat adanya perubahan, mereka tuh agak sulit untuk mengikuti perubahan itu. Jadi harus ada yang namanya pelatihan atau persiapan sebelum akhirnya dipraktekkan kepada staf-stafnya. Lalu yang kedua ada yang namanya rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering, yaitu e-procurement tidak cukup hanya mengganti sistem manual ke online aja, tapi proses bisnis yang sebelumnya, yang lama itu harus dievaluasi dulu dan juga disederhanakan agar sistem baru ini benar-benar efisien. Yang terakhir yaitu integrasi sistem atau system integration,
yaitu e-procurement harus bisa terhubung dengan sistem lain seperti akuntansi dan juga ERP atau Enterprise Resource Planning supaya data pengadaan, keuangan, dan juga stok bisa saling terhubung. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya itu adalah studi kasus. Di sini PT Andalan Teknik, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur mesin industri, sebelum menggunakan sistem pengadaan manual. Setiap divisi harus mengirimkan permintaan barang menggunakan formulir kertas, lalu menunggu persetujuan dari manajer. Yang keuangan meneruskan ke bagian pembelian. Proses ini sering memakan waktu lama, menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku serta tingginya biaya administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem e-procurement berbasis ERP Enterprise Resource Planning yang mencakup fitur yang pertama adalah e-sourcing untuk mencari masuk baru, e-tendering untuk proses penawaran harga, e-invoicing untuk pembayaran otomatis, dan e-MRO untuk kebutuhan operasional perusahaan. 6 bulan setelah diterapkannya PT dan Teknik melaporkan yang pertama, waktu proses pembelian menurun dari 12 hari menjadi 4 hari, biaya administrasi turun 40%, akurasi data transaksi meningkat, masuk baru yang lebih kompetitif mulai bermitra perusahaan. Pertanyaannya, bagaimana analisis penerapan sistem e-procurement di PT dan Teknik dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Dengan menjelaskan keterkaitan antara komponen e-procurement yang digunakan, perubahan proses bisnis serta dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja dan mengambil keputusan manajerial. Boleh barangkali dari teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari studi kasus ini? Dari teman-teman ada yang mau jawab? Oke, karena tidak ada yang menjawab, maka dari itu izinkan kelompok kami yang menjawab untuk pertanyaan ini. Penerapan e-procurement di PT Andalan Teknik adalah keberhasilan yang transformasional. Sistem ini mengatasi masalah birokrasi, pengadaan manual yang lambat dengan mengintegrasikan fitur e-sourcing, e-tendering, invoicing. Keterkaitan komponen ini meningkatkan efisiensi operasional secara dramatis. Waktu kemudian turun dari 12 menjadi 4 hari, biaya bisnis kurang 40%, didukung oleh akurasi transaksi yang signifikan. Dampaknya pada pengambilan keputusan manajerial ada transisi menuju manajemen berbasis data yang memungkinkan keputusan pengadaan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih strategis didukung oleh jaringan masuk yang lebih kompetitif. Mungkin itu adalah jawaban dari studi kasus yang tadi kami paparkan. Oke, saya kembalikan kepada Tia. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi Q&A dengan 3 pertanyaan ya guys. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Boleh, Marshall?
Oke, baik untuk teman-teman, saya punya satu pertanyaan adalah kalau ingin menerapkan e-procurement ini, siklusnya tuh gimana sih? Apakah dari mulai yang pertama itu kompetensi karyawannya dulu, atau ketersediaan keuangannya dulu yang cukup, ataukah ada hal-hal yang lain seperti keputusan manajerial dari keuangannya sehat atau enggak, ataupun sumber daya manusianya bisa menangani atau enggak, ataupun dari pemasarannya, analisis datanya bagaimana? Nah, menurut kalian siklusnya tuh awalnya seperti apa sih sampai ke akhirnya perusahaan ini dapat menerapkan sistem e-procurement untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya Happy. Oke, terima kasih. Mungkin pengen tahu aja sih tadi kan e-procurement kan apa aktivitas pengadaan yang termasuk permintaan pembelian, otorisasi, pemesanan, pengiriman dan pembayaran antara pembeli dan pemasok itu secara digital atau secara online ya. Nah, kalau semisal nih sistem di e-procurement-nya ini gagal atau servernya rusak gitu. Ada nggak sih backupan dari si e-procurement ini biar bisnisnya nggak berhenti total? Terima kasih. Oke, thank you Happy. Boleh ada satu lagi nggak yang mau nanya guys? Oke, mungkin karena belum ada yang nanya lagi, kami izin berdiskusi dulu sambil tetap menunggu satu pertanyaan lagi. Bagi teman-teman yang masih ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan atau raise hand. Thank you. Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mas Marshall. Itu kalau ingin melakukan e-procurement ini siklusnya bagaimana? Siklusnya awalnya seperti apa sehingga menggunakan sistem efisiensi. Oke, siklus penerapan e-procurement ini biasanya dimulai dengan perencanaan dan persiapan diikuti dengan pemilihan vendor, implementasi sistem dan evaluasi keberlanjutan. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, menentukan tujuan dan sasaran development, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem, menentukan anggaran sumber daya. Yang kedua adalah pemilihan vendor, mencari vendor development yang sesuai, mengevaluasi fitur dan fungsi sistem, menentukan vendor yang tepat. Yang ketiga, implementasi sistem, itu menginstal dan mengonfigurasi sistem, melatih penggunaan dan staf, mengimplementasikan sistem dan sistem lainnya. Yang keempat adalah evaluasi berkelanjutan, memantau kinerja sistem, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas
dan mengidentifikasi area perbaikan. Mungkin itu adalah jawaban dari Marshall. Gimana Mas? Aman? Mohon Mas, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Happy, yaitu Iya, terima kasih, bagaimana Mas. bagaimana jika sistem di e-procurement rusak atau gagal, dan bagaimana supaya sistemnya tidak berhenti total. Oke, untuk menghindari sistem e-procurement berhenti total ketika terjadi kerusakan atau kegagalan, perusahaan itu bisa ngelakuin beberapa hal. Yang pertama itu ada backup system. Eh, Melakukan backup data dan juga konfigurasi sistem secara teratur untuk meminimalkan kehilangan data. Jadi eh, mungkin setiap bulan itu bisa bantu di backup. Jadi ya per bulan itu harus backup data gitu supaya pada saat nanti ada kehilangan tidak semua datanya hilang gitu. Lalu yang kedua ada redundancy system, yaitu memiliki sistem cadangan atau redundancy untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan meskipun salah satu komponennya gagal. Yang ketiga ada pemantauan sistem, yaitu melakukan pemantauan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi. Yang keempat yaitu perawatan sistem. Eh, Bisa juga dengan perawatan sistem itu kita bisa secara teratur memastikan bahwa sistem itu tetap stabil dan juga berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, adanya tim dukungan atau bisa dibilang seperti IT. Jadi pada saat terjadi masalah atau sesuatu itu bisa dibantu untuk mengecek permasalahannya di mana dan apakah masih bisa untuk di backup, masih bisa untuk di apa ya, data-datanya bisa untuk dikembalikan kembali gitu. Apakah sudah terjawab, Happy? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kami masih membuka sesi Q&A bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat. Terima kasih. Maka saya akan akhiri presentasi kami di hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah insight dan wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman jangan keluar dulu ya, mau di screenshot sekali lagi.